Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat ceplak. Tetap sehat, tetap semangat. Harus sehat, harus semangat. Ya, itulah ya. Jadi hidup kita harus semangat, harus sehat, harus fresh. Nah, caranya gimana? Jalan-jalan seperti Kang Ceplak, jalan-jalan terus ke alam lah banyaknya. Kalau jalan-jalan itu banyakin ke alam. Nah, sahabat ceplak, jalan-jalan kali ini, jalan-jalan seru Kang Ceplak kali ini yaitu ke daerah atas, ke alam, ke daerah Maribaya. Nah, tadi dari bawah jalan gitu kan, enak ininya suasananya kan gitu, pohon-pohon seger gitu kan, udara jadi oksigennya masih bersih gitu kan. Kita harus, karena kan ini paru-paru ya, kalau di kota wah polusinya udah kotor, jadi kita harus dibanyakin ke alam gitu kan. Jalan-jalan seru nih seperti Kang Ceplak. Nah, kita udah sampai nih di Maribaya. Kebetulan di Maribaya ini kan banyak yang budidaya itu tuh sahabat ceplak. Madu Maribaya, ya mungkin lebahan juga banyak ya di sini. Nah, kebetulan sahabat ceplak, yang budidaya madu ini, yang lebah itu jadi madu, ada salah satu sahabat Kang Ceplak, yaitu Kang Koswara. Wah, hebat, udah senior, udah malang melintang lah di ininya, di tentang madu, tentang lebah. Penasaran kan? Sahabat ceplak juga penasaran kan? Kang Ceplak mau nanya-nanya biar sahabat ceplak juga tahu seperti apa sih. Ada jenis madu, jenis lebahnya seperti apa, cara budidayanya. Ya biar nggak penasaran, biar seru. Kang Ceplak sekarang mau nemuin Kang Koswara ya, di tempat budidayanya di Maribaya. Oke, penasaran kan? Ikutinlah Kang Ceplak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Koswara, datang. Aduh, hebat. Ngobrol-ngobrol aja. Siap. Siap. Terusan menuju musim panen ya. Nah, sahabat ceplak, sekarang Kang Ceplak sudah bareng sama Kang Koswara. Sahabat Kang Ceplak lama gitu kan. Nih, Kang Koswara udah jadi Maribaya. Itu ini budidaya lebah madu. Langsung aja kenalan sama, bukan kenalan, maksudnya say hi gitu kan. Udah lama nggak ketemu. Kang, nama Kang? Alhamdulillah. Duh, penting mah sehat ya Kang ya. Alhamdulillah. Penting sehat lah ya. Amin. Salam keluarga sadayana. Leres Kang. Kang Koswara orang ngobrol-ngobrol lah. Kenapa biasanya mengganggu aktivitasnya ya? Mohon. Karena saya nujurin nih. Nujurin ya kan. Ini Sabtu Minggu weekendnya. Mohon. Sahabat ceplak tahu nggak? Sebenarnya Kang Koswara ini SN, pegawai negeri gitu kan. Tapi punya usaha. Tapi usahanya kan tidak mengganggu pekerjaan, betul kan? Leres. Karena ya di sini aktivitasnya di Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu di hari libur lah. Betul, jadi tidak mengganggu karena nggak boleh Kang ya sebenarnya kalau pegawai negeri itu. Jadi untuk ASN ini tidak diperbolehkan memiliki usaha lain karena dikhawatirkan mengganggu aktivitas kerja. Akhirnya loyalitas pekerjaannya berkurang. Tetapi salah satu contoh lah untuk berbudidaya lebah madu, kita menggunakan waktu luang. Gitu. Karena Sabtu Minggu ya, boleh gitu ya? Bisa. Boleh, dan apa? Cari tambahan penghasilan daripada yang enggak ya kan ya. Mending begini ya, halal. Maaf gitu kan. Oke lah, sekarang nanya-nanya tentang lebahnya. Gak usah ngebahas pegawai negerinya, udah tahu lah itu ya. Yang penting usaha seperti apa, karena ini rasanya banyak manfaatnya nih kalau lebah atau madu ya Kang Koswara ya. Leres. Kang Koswara sebetulnya udah berapa lama atau kapan sih mulai icikibung atau maksudnya terjun di tentang lebah ini, madu itu Kang Koswara bisa sampai ke sahabat ceplak? Oh, siap. Jadi awal mula kita merintis untuk berbudidaya lebah madu itu sekitar tahun 97. 97 berarti udah lumayan. 10 tahun lebih ya. Wah, udah lama. Udah pakarnya, udah senior, bagus. Dari awalnya itu kita hanya melihat potensi. Jadi di tempat tinggal kita ini ternyata potensi lebah liarnya itu di hutan banyak. Terus vegetasi bunga-bunga hutannya juga sangat bagus. Ya kenapa tidak potensi tersebut
kita pergunakan, manfaatkan. Dan kebetulannya di sini kan Kang Koswara banyak juga yang ini ya, yang budidaya ya. Iya. Jadi mungkin bisa dikatakan saya generasi ketiga lah. Karena waktu itu kan paman, orang tua dan kakak juga sempat berbudidaya. Hanya pada awal mula kita yang diperjualbelikan bukan madu. Apa itu? Tetapi bibitnya. Oh, bibit lebah kita berburu, ditangkarkan, budidayakan, udah banyak kita jual. Wah, jadi jual ke budidaya yang lain. Iya. Tapi sekarang langsung terjun sendiri. Dari tahun 2000 kita rubah pola. Karena ternyata selain bibit lebah yang kita jual, banyak juga yang memerlukan madu asli. Sedangkan yang di pasaran ya kebanyakan madunya bisa dikatakan kurang meyakinkan karena tidak bisa proses dadakan panen. Karena nggak tahu ya, kadang pedagang juga ada yang ini, ada yang nakal gitu kan. Ya bagus lah gitu kan. Kalau yang pengen bener, terus keaslian yang lain datang ke sini bisa ya, gitu kan. Kita di sini untuk belanja atau beli madu itu nomor 2 sebenarnya Kang Cepel. Jadi yang pertama itu ketika datang kita edukasi dulu, karena lebah itu ada beberapa lebah. Yang dijual di toko-toko atau di umum itu hanya madu itu berbentuk kemasan botol. Ini madu, padahal tidak dijelaskan itu madu dari jenis lebah apa. Nah. Kang Koswara sebenarnya biar tahu tuh sahabat ceplak, berapa jenis sih sebetulnya dari madu dan lebahnya itu, sampai sahabat ceplak biar tahu nih, edukasi nih. Jadi sebenarnya kalau kita berapa jenis lebah, sebenarnya lebah itu ada 4 jenis. 4 jenis? Yang umum. Yang umum. Ada 3 jenis yang bisa dibudidayakan dan 1 jenis yang diburu, karena yang 1 itu tidak bisa ditangkarkan, itu liarnya. Ada di alam, di alam terbuka. Gitu. Jadi yang 3 jenis ada namanya serana. Serana itu kalau di masyarakat itu namanya nyiruan. Oh, nyiruan itu bahasa Latin namanya? Ya, bahasa Latin. Yang kedua ada yang bulat-bulatnya itunya yang hexagona itu. Oh, yang agak kuning ya? Nah, yang kedua namanya ada tetragonula. Atau istilah masyarakatnya itu kalau di Bandung teuweul. Anu aralit kecil. Aya panyeredan. Kalau di daerah Jawa namanya kelanceng. Ya kalau orang luar negeri itu kayak Singapura, Malaysia terkenalnya dengan kelulut. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga lebah yang diimpor. Jadi awalnya lebahnya dari Australia. Bibitnya itu dari sana. Dibudidayakan, ditangkarkan di Indonesia dengan sistem yang berbeda, yaitu di Angon. Namanya mellifera. Angon itu ini gembala ya? Di gembala, jadi kayak dipindah-pindah. Misalkan gembala di hutan ini yang banyak bunganya. Nah, dia pindah ke sana. Pindahkan berapa lama? Udah cukup, pindah lagi. Itu gembala panen. Pindah lagi. Manawi teh domba wae atau kambing sapi gembala ternyata lebah juga gembala. Kan baru tahu ya. Jadi ada satu lebah, jenis. Satu jenis mellifera. Yang dari luar itu. Iya, itu khusus di harus 3 berarti ya. Satu lagi apa? Satu lagi dorsata. Dorsata itu kalau istilah di kampung namanya odeng. Odeng teh engangnya. Bukan beda. Benten. Upami engang mah disebutnya teh tawon. Nah, ari odeng mah jenis lebah tapi bersarangnya di pohon. Gede ya. Gede, bersarangnya teh 1 lembar kayak pintu lah gitu. Nah, kalau dorsata mungkin disebut di orang Sunda terkenalnya odeng. Di Jawa tawon gung atau tawon gamreng. Nah, di beda pulau juga disebutnya harinuan. Atau di daerah Sumatera disebutnya madu tualang. Karena bersarangnya teh si dorsata itu di pohon sialang yang paling tinggi. Itu caranya diburu. Wah, ada berburu juga ya? Ada berburu. Bukan jadi buru nembak, tapi buru ini berburu lebah gitu kan. Jadi ada 4 jenis ya? Ada 4 jenis, 3 jenis bisa dibudidayakan, 1 jenis diburu. Itu. Tuh khasiatnya apa aja sih dari 4 jenis ini, Kang Koswara? Jadi sebenarnya ya kalau kita ngejar khasiat, sebenarnya semua jenis lebah memiliki karakter atau khasiat yang hampir sama sebenarnya. Jadi untuk bisa peremajaan sel kulit, untuk imunitas, untuk kekebalan tubuh, untuk antibakteri, itu semua ada di semua jenis madu. Jenis itu yang 4 itu. 4 itu. Terkecuali 1 yang jenis trigona atau teuweul tadi. Itu ada keistimewaan lebih. Jadi ketika kita didiagnosa umpamanya punya penyakit, oh ini ada gangguan ginjal, ada jantung, itu bisa
mengkonsumsi jenis madu yang jadi trigona tadi. Yang diburu itu. Bukan, yang yang kecil-kecil yang itu yang kecil, teuweul. yang teuweul, Yang teuweul. Karena kelebihan dari madu teuweul itu, yang trigona atau tetragonula itu yang pertama zat gulanya monosakarida, lebih rendah, lebih aman, lebih bagus buat kesehatan. Iya, jadi penyakit yang agak berat pakai itu. Pakai itu. Gitu. Yang kecil-kecil ya. Ya. Perasaan gitu agak asam-asamnya gitu ya. Salah satu kelebihannya juga, jadi untuk teuweul, apapun bunganya yang dia ambil, madu yang dihasilkan asam. Iya. Nah, betul-betul. Nanti kebetulan nanti kan banyak juga. Nanti kita coba belah, cicip. Jadi Kang Ceplak ini bisa merasakan bener tuh asam teh. Gitu. Nah, sahabat Ceplak, jadi yang namanya madu kan manis ya. Ya di mana madu, tapi tadi teuweul ya. Teuweul itu kan asam, tapi itu khasiatnya ya luar biasa. Luar biasa. Makanya jangan pengen taunya kan kalau sahabat Ceplak di sana yang madu itu emang manis. Semuanya pasti ya seneng madu ya gitu kan. Kecuali cewek yang sudah bersuami ya nggak mau di madu. Nggak mau di madu. Tapi kalau madu ini mah wah keren. Kang Koswara nanti ya lihat-lihatnya seperti apa caranya gitu kan. Yang ada di sarangnya ya Kang Koswara ya. Biar tahu seperti apa. Tadi khasiatnya udah gitu kan. Terus ini satu lagi nih Kang Koswara misalkan biar mengetahui tadi kan kadang-kadang keencerannya ke apa, kenapa sahabat Ceplak yang di kota terutama kan nggak tahu ya. Madu teh mama sama ada yang keliling, ada yang ini kan biar ada pengetahuannya, edukasi. Nah, cara pemilihan jenis madu itu seperti apa sih? Bisa keenceran apa nih? Ya salah satulah atau gambaran untuk pemilihan madu Kang Koswara. Sebenarnya madu yang bagus itu tidak bisa dilihat dari warna Kang Ceplak. Jadi kebanyakan orang teh memilih madu yang bagus ini madu hitam atau madunya kemerahan atau warnanya yang kuning, tidak. Jadi madu yang berkualitas itu bukan dari situ. Madu yang berkualitas itu dilihat dari penangkaran atau budidayanya. Semakin liar, semakin sumber pakan atau vegetasi hutannya banyak, berarti itu semakin bagus kualitas madunya. Wah, bagus. Jadi kan tahu kan sahabat Ceplak cara pemilihan. Nah, biar nggak penasaran, Kang Ceplak mau nyobain sampai ngeliat Kang Koswara itu caranya gitu kan, dan jenis itu madu yang akan di ini. Oke, sahabat Ceplak, sekarang Kang Ceplak mau ikut ke Kang Koswara untuk nyicipin madunya. Nah, ini jenis serana atau nyiruan. Ya, baru teh aja, nukulnya, konengnya. Dicobian gitu. Siapa? Wah, ini kabita kan. Wah, ngiler. Tuh. Ini madu nih tadi dipotong sama Kang Koswara. Nah, langsung nih, wah ini benar-benar asli. Nah, ini ada bipolennya Kang. Bipolen itu apa? Bipolen itu tepung sari bunga. Jadi di madu sarang ini ada madu, ada propolis, ada bipolen. Jadi lengkap tiga khasiat. Jadi itu yang ada hitam-hitam. Hitam-hitam merah itu bipolen. Bipolen tuh jadi harusnya lebih mantap. Lebih bagus. Wah, untuk kesehatan nih cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini madu apa? Serana atau nyiruan. Nyiruan. Nah, coba tuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Waduh. Mantap. Mantap. Luar biasa. Aduh. Mantap Kang Koswara. Nah, ini kan warnanya teh kuning. Karena saat ini bunga yang banyak di hutan itu namanya teh bunga insulin. Lagi bagus bunga insulin atau jamras. Nah, itu. Jadi kalau seandainya warna itu didominasi dari vegetasi dari bunga. Gitu. Jadi ada yang merah, ada yang hitam, ada kuning, itu karena bunga. Kang Koswara kan ini ada ininya sarangnya. Mohon. Dimakan emang bagus. Tiasa itu ngandung propolis. Propolis itu zat anti kanker. Itu yang buat kanker itu. Di sarangnya jadi Mohon. bagus. Leras. Dicoba. Pokoknya enak. Ada lagi yang lain? Satu lagi yang ini. Apanya? Ini ya setelah ini ya nanti Kang Koswara akan dibelah. Belah ya, satu yang lagi. jenisnya beda ya. Iya. Nah, ikutin. Der. Nah, yang sekarang yang akan kita belah ini. Ini yang di bambu ini apa itu namanya nih? Kalau istilah lokalnya tewel. 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 Tapi ilmiahnya itu tetragonula. 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 Yang kecil-kecilnya. Kecil-kecil. Ini lebih mantap berarti ya khasiatnya. Ini iya. lebih mantap. Cobain. Ini bersarangnya dia langsung. Oh, kecilnya, kecil-kecilnya. Ya, Oh, ini langsung habitat iya, di sini. iya. Kita nanti akan belah. Siap. Diambil madu. Ambil nanti. Nanti biar dicicip. Cicipin lagi ya. Ini ada asam-asam yang ini ya. Asam. Oh, ini mah manis banget. Iya. Ini memang ada asam. Asam dan encer. Encer. Ini kental ya. Ini kental. Tapi ini kualitasnya lebih mantap lebih ya. bagus untuk karena kesehatan. Nah, karena encer pun emang seperti itu aslinya. Adanya di sini nih sampai di bambu. Karena bambu. kecil-kecil tuh, lubangnya juga kecil. Nah, biar sahabat-sahabat tahu seperti apa. Nanti ya langsung belah ya. Dia langsung dibelah. Oke, ikutin dah. Nah, dibelah, madunya diambil, tapi bisa langsung dipin. Oh, masukin ke kandang. Ke kandang. Tuh, sobat-sobat. Jadi ini bambunya masih utuh karena nanti bisa dipakai lagi ya. Ya. Nah, tuh, lihat tuh. Siap, Kang, buka langsung. Ya. Oh, ini mah karena baru ya. Iya. Kita nggak ganggu kan pami di takulan dia kan. Aman. 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 Apa? Ayah terus ayah ieu teh ayah ieu teh ayah. Ayah. Ayah kan nih. Ayah itu Kene ituna lebahna Mohon. masih ada. Oh. Ini masih lebahan teh masih dilebet. Oh, tapi enggak ini ya. Iya. Ya sok sedikit lah mungkin ya. Iya. Kaget sedikit ya. Tuh, sahabat ceplak. Wah, mantap gini. Oh, ini yang khasiatnya nih sahabat ceplak nih. Tapi itu nyeureun kan enggak menggigit. Ini teh jenisnya teh bisa dikatakan kata anak-anak di perguruan tinggi mah namanya Apis melliponini. Oh, gitu. Nah, Apis melliponini itu lebah yang tidak bersengat. Oh. Ya. Tapi aman ya, enggak Aman. Ya. Oke, seperti apa nih? Ini wadahnya tinggal diambil. Oh, siap. Nah, Nih, satu sahabat ceplak nih. ini tinggal ditiup-tiup, Oh, dia langsung dimakan, cicipin. dimakan. Iya. Nah. Sian jurun. Aman nih, aman. Aman. Kalau digigit gimana? Daya masalah tapi. Lumayan Aduh. Jurun dia. Ngegel. Aduh, jadi Ngegel. kayak aman itu nah. Aman daya. Lumayan jadi aduh. Eta mah sanes nyeureun ngegel. Oh, ngegel tapi Mohon. teu ieu nya teu berbisa. Teu aya. Ieu ratuna ya. Tuh, ratu. Oh, kecilnya ratunya. Ratuna. Ya. Sobat-sobat nih, ini kan jenisnya ini. Nah, kita cobain karena masih banyak tuh. Ini encer ternyata. Kan aman kalau langsung ini Aman. ngegelnya. Harus langsung. Ini seger, asam seger karena ini berapa kali lipat kan ini khasiatnya dari yang tadi yang lain. Oh, itu hampir 3 kali lipat. 3 kali lipat. Ini nih. Nih. Wah, ini untuk kesehatan kayak kanker yang penyakit Dalam. Penyakit berat. Ini pakai yang ini. Tuh, wah. Mantap.
Ini banyak tuh. Ini. Wah, mantap. Oke, sebentar. Ikutin terus Kang Cepak di sini nih, masih dengan Kang Koswara. Der. Nah, sahabat Cepak, tadi Kang Cepak sudah nyicipin ini nih. Waduh, jenis madu. Kang, naon tadi Kang kita penyeruannya? Penyeruan ayang kuning. Yang itu yang satu lagi hitam, trigona atau teuweul. Trigona atau teuweul, itu yang lebih mantap, tapi ada asam-asam dikit, seger gitu kan, mantap nih. Sekali lagi, lemehin. Asli langsung dari sarangnya. Mantap. Kang Koswara, tadi kan ada yang sedikit penasaran di samping yang penangkarannya sini. Budidaya, ada yang diburu. Nah, Kang Koswara, seperti apa sih cara memburunya itu? Berarti di hutan ya? Di hutan. Seperti apa sih? Itu yang diburu teh odeng. Istilah di kampungnya odeng. Odeng itu ada istilah kampung, ada ilmiah. Kalau ilmiahnya dorsata. Dorsata ini istilahnya mah bersarangnya teh di pohon-pohon yang tinggi. Tetapi sebelum kita menemukan sarang, kita mencari jejak, namanya sirat. Sirat itu kotoran lebah. Oh, ada. Jadi dorsata itu atau odeng, kotorannya itu kalau seandainya di lokasi tersebut ada bersarang, bakal terhampar di dedaunan, di batu. Baru kelihatan. Kelihatan. Kalau seandainya di situ ada sirat, berarti ada sarang. Dari sirat itu terlihat jejaknya itu mengarah kemana. Dari situ menandakan sarang di mana. Terus warna sirat kuning muda, berarti madunya lagi bagus. Kalau warnanya udah kecoklatan, tua, udah lama udah nggak ada madunya. Berarti udah ada tandanya ya. Udah ada tandanya. Langsung jadi tidak sia-sia kalau diburu di atas itu ya. Caranya gimana caranya? Kalau seandainya di pohon-pohon yang tinggi, biasa kita pakai panjatan, pakai bambu. Pakai bambu untuk naik. Untuk bambu. Harus jago naik. Naik ke atas. Nanti proses pengambilan madunya kita pakai asap. Asap dulu biar pergi dulu. Jadi lebahnya itu setelah diasap dia pergi dulu. Kemudian diambil madunya saja. Larva dan anaknya itu tidak diganggu. Jantan kayak isi nama seminggu 2 minggu ke depan. Madu anu dicanak teh aya deui. Jadi bisa diburu lagi. Seperti itu. Jangan sampai dihabisi. Jadi proses panen lestari lah istilahnya teh. Itu alamnya berarti lebih bagus kan, Mohon, natural kan kalau jadi jenis yang diburu itu. Jadi lebahnya apa namanya? Lebah dorsata atau odeng. Nah, itulah. Jadi pokoknya kalau perlu tahu informasi tentang madu, sahabat Cepak bisa datang ke sini. Kayak Kang sekantenan. Naon sih itu teh namina itu madu penangkaran Kang Koswara teh? Madu Maribaya Legend B. Legend jauh kan kalau namanya Legend udah lama berarti kan. Nah, itu berarti ada di Kang Koswara. Aduh. Kang Koswara atur nuhun informasinya, edukasi buat Kang Cepak dan edukasi buat sahabat Cepak di sananya biar tahu. Karena ini menyangkutnya dengan kesehatan. Harusnya harus dijaga kesehatannya. Sehat itu mahal, gitu kan. Biar mahal dikit madu daripada obatin penyakit ya. Itulah. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Aduh, mucekil tuh informasinya Kang Koswara. Hatur nuhun ya Kang Koswara. Sami wilujeng. Sahabat Cepak, itu tadi obrolan Kang Cepak dan Kang Koswara. Jadi Kang Koswara ini seorang ASN, pegawai negeri, tapi budidaya ini lebah atau madu. Jadi usaha yang disahkan lah karena Sabtu Minggu tidak mengganggu. Bagus lah, supaya yang macam-macam gitu kan. Pokoknya terima kasih Kang Koswara atas informasinya yang lain-lain biar menjadi bermanfaat untuk sahabat Cepak dan Kang Cepak sendiri supaya mengetahui jenis madu atau lebah-lebahnya. Pokoknya terima kasih Kang Koswara, maju terus sukses, disehatkan keluarga Kang Koswara dan keluarga semua. Dan makin terus berkembang ininya pasti budidaya madu atau lebahnya ya Kang Koswara ya. Oke, sahabat Cepak, itu tadi jalan-jalan seru Kang Cepak di daerah Maribaya.
Jangan lupa kalau ke Maribaya mampir sekali lagi ke apa? Madu Maribaya Legend B. Nah, Legend B ke Kang Koswara, nanti lah di sini ada nomor teleponnya di Tantubin di Maribaya. Pokoknya datang saja ke Maribaya ke Legend B. Ya. Nah, madu. Oke, nunya sekali lagi Kang Koswara. Oke, Sahabat Ceplak. Kang Ceplak kan selalu pesan. Kalau kemana-mana, ada di mana-mana, ya jaga lingkungan, ya Kangnya. Biar alam ini terjaga. Kan akhirnya ini kalau jaga ya, jangan ditebang tuh pohon, dirusak ya. Kan alamnya bersahabat kan memberikan manfaat ya. Itu. Saur paripaos teh mah kadeuleu, kaambe, karasa. Nah, itu karasa, jangan dirusak. Kalau dirusak kan akan menjadikan bencana ya. Itulah, makanya Kang Ceplak selalu pesan, titip ke lingkungan, jaga alamnya, jaga hutannya, jangan ditebang karena ini bermanfaat kalau lestari ya Kang ya. Ya di kota sama, lingkungan jaga, jangan buang sampah di mana saja. Karena kan kalau ini banyak tumpukan sampah jadi bencana ya, banjir. Ya kita harus mewariskan yang baik-baik buat anak cucu kita ya Kang Koswara. Itulah, karena kita harus saling mengingatkan ya. Ya, sebetulnya tadi jalan-jalan seru Kang Ceplak dan ketemu lagi sama ini sama Kang Koswara nanti Kang ya. Iya. Ngobrol lagi lah ke depannya ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe hanya di Ceplak Seru Channel.